Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah as-sirat al-mustaqim. As-sirat yaitu jalan al-mustaqim yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk meminta kepada Allah ya hidayah agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta hidayah setiap harinya lebih dari 17 kali. Jawabnya, kata beliau, karena hidayah Allah sangat banyak, ilmu Allah sangat luas. Dan ya banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan hidayah terus-menerus. Artinya agar ditambahkan ilmu kita setiap harinya. Hingga ini menunjukkan bahwa ya kita disuruh untuk senantiasa meminta kepada Allah tambahan ilmu, tambahan hidayah. Baik itu hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik, kekuatan untuk mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkadang kita mungkin sudah mendapatkan hidayah dari sisi akidah. Tapi dalam masalah ibadah ya kita masih banyak tidak tahu. Mungkin kita belum dapat hidayah dalam akhlak kita belum dapat hidayah dalam pakaian kita belum dapat hidayah di dalam ya, tata cara beragama kita. Masih banyak sekali perkara-perkara yang belum kita ketahui. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Yang kedua, ya agar Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, mengokohkan kita dan menjadikan kita istiqomah di atas hidayah tersebut. Ya karena ya untuk berpegang kepada hidayah dan istiqomah di atasnya adalah perkara yang tidak mudah, membutuhkan kekuatan iman. Ya. Maka kita terus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ya, kepada jalanmu yang lurus. Apa itu as-siratal mustaqim? Maka ditafsirkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan nikmat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam surat An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat siapa? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan ini menunjukkan nikmat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah nikmat yang berupa hidayah. Ya, nikmat ini orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat berupa keimanan, keislaman, ya keistiqomahan sampai akhir hayat. Mereka adalah para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan yang pertama kali masuk tentunya dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang siddiqin, ya terutama Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar, ya Uthman, Ali dan para sahabat yang mereka wafat di atas iman dan Islam. Mereka yang telah disaksikan akan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan dipuji oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka ya akan Islam, ya tidak ada kenikmatan yang paling besar dari nikmat hidayah, dan itulah nikmat yang hendaknya kita bergembira dengannya. Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah mengatakan bahwa kita lebih layak untuk bergembira dengan karunia dan rahmat berupa hidayah, berupa iman, Islam, ya daripada bergembira dengan harta yang banyak yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Maka jalan inilah yang harus kita titi. Mereka adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Rasulullah mengatakan ketika menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah belah
dan yang selamat adalah satu golongan. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Wallahu a'lam.